Kembali lagi dengan saya Ahmad di acara Ngabuburit Asyik, dan kali ini saya sudah berada di Masjid Jami Assagaf yang berada di Jalan Kapten Mulyadi, Pasar Kliwon. Dan satu hal yang unik dari masjid ini menyediakan satu menu yang sangat khas, dan ini hanya disajikan di bulan Ramadan, yaitu kopi rempah. Dan kopi ini sangat unik karena merepresentasikan dari masyarakat yang bermukim di sekitar wilayah masjid ini. Dan kopi rempah ini memang dibuat seperti halnya di Timur Tengah dengan bumbu-bumbu rempah yang sangat khas, dan ada satu bumbu rahasia juga yang langsung didatangkan dari Arab sana. Dan selain kopi rempah, ada juga menu-menu yang akan disajikan di tiap bulan Ramadan, itu seperti nasi, sayur, dan yang lain pada umumnya. Dan ini disajikan hanya khusus di bulan Ramadan. Nah, kita akan lihat bagaimana proses meracik kopi rempahnya dan bagaimana penyajian dari awal menumbuk, kemudian menyeduh, sampai nanti disajikan di Masjid Jami Assagaf ini. Mari kita lihat di dapurnya. Ya, kita sekarang akan mengintip di dapur Masjid Jami Assagaf ini bagaimana meracik rempah-rempah, dan kemudian nanti memprosesnya, menyeduhnya sampai nanti menjadi kopi rempah yang siap santap. Nah, ini kita sekarang sudah bersama Pak Yudef yang meracik kopi rempah ini, dan kita akan melihat apa saja rempah-rempah yang nanti disiapkan bahan-bahannya untuk dimasukkan ke dalam kopi rempah. Ini apa aja ini, Pak? Rempah-rempahnya? Jahe. Oh, ini tumbukan jahe ya? Ini udah ditumbuk kasar gitu ya? Terus ini serai, tanam serai ini. Oh iya, serai. Terus ini pandan. Terus ini kapulata. Oh, kapulata. Kalau satu kali masak ini jahenya berapa kilo ini, Pak? 2 kilo. Sekitar 2 kilo. Untuk berapa cangkir nanti? Sekitar 750. Untuk kopinya, bubuk kopinya berapa kilo? Bubuk kopinya 160 gram kali 3 ya? Oh ya, segitu ya. Itu sudah bisa untuk 700 cangkir ya. Kalau terus ini gula merah. sama, oh ya, ini juga ini ya, gula merah. Gula merah, terus ini pasir. Kalau ini kenapa, Pak? Kalau jahenya ini ditumbuknya tidak halus tapi agak kasar gitu. Tidak apa-apa. Kalau ditumbuk halus, begitu air itu mestinya sudah langsung ditumbuk. Oh, pilihan saja. Kalau ada kasar dulu kan enggak. Ini memang mentah ya, Pak? Tidak dibakar dulu aja. Kalau jahenya ada jahe jenis tertentu atau Jahe bread. jahe bread ya? Ya. Kalau kita yang besar enggak enak. Tapi enggak enak itu enggak. Jadi emang nanti kalau minum itu udah langsung Ya, sangat di badan. Oh ya, sudah mendidih. Iya. Mungkin bisa ditunjukkan, Pak, kalau kayu manisnya seperti apa? Oh iya. Oh, Jadi ini kayu manis dari mana ini, Pak? Kiriman ini beli dari Kalimantan kalau nggak salah. Jadi ini besar nih. Oh, itu butuh berapa banyak, Pak, untuk satu kali masak?
Kalau satu kali makan butuhnya 2 liter. Oh, kira-kira ini cukup ya? Kopi rempah itu kan yang dikatakan kopi rempah itu airnya dimendidihkan dulu, dipanasin dulu. Setelah airnya dipanasin, sudah mendidih, terus kita masukkan rempahnya, cahenya yang dimasukkan duluan. Setelah jahe sama serai yang dimasukkan, nunggu sampai mendidih lagi, baru masukkan gula merahnya. Terus masukkan gula merah, habis itu gula pasir, baru kopi, terus masukkan kayu manis. Tuh, kapulaga terakhirnya. Saya belajarnya dulu almarhum Habib Anis yang sudah meninggal. Dia adalah salah satu sesepuh Kota Solo. Ya, jadi istilahnya saya bisa meracik itu karena saya harus usaha bagaimana supaya harus meracik kopi itu karena ini ciri khas Timur Tengah. Nah, ciri khas Timur Tengah yang cuma baru pernah ada di Indonesia. Kemudian ini Pak, kenapa yang menyajikannya hanya di bulan Ramadan gitu? Karena bulan Ramadan itu kan menyajikan pada bulan Ramadan itu kan semua orang kan pada puasa. Terus kebetulan masjid ini kan di pinggir jalan. Jadi kita harus menyajikan pada saat bulan Ramadan. Sebelum bulan Ramadan pun setiap subuh sudah ada kopinya. Nanti setelah bulan Ramadan baru intinya tuh rempah-rempahnya itu mulai muncul gitu. Jadi itu ini apa ya, memang sajian buat para tamu, para jemaah yang datang ke masjid. Iya, jadi harus disajikan sebelum buka puasa. Jadi kira-kira 15 menit setengah 6 baru dimulai sajikan sambil menunggu kultum. Khas dari bumbu-bumbu yang rempah yang dia dibikin itu paling khas apa Pak? Yang paling khas itu ya kapulaga. Soalnya kapulaga tidak ada di Indonesia. Kapulaga itu tumbuhnya di India, terus kirim ke Saudi, Saudi kirim ke Indonesia gitu. Seperti gitu. Kalau itu membuat rasanya menjadi apa Pak? Kalau kapulaga? Jadi satu kapulaga itu rasanya enak, terus bau mulut bisa hilang, itu intinya, itu aslinya itu seperti itu. Khasiatnya apa Pak? Dari mungkin rempah-rempahnya sama kopinya itu khasiatnya ketika diminum seperti apa untuk orang yang... Nah, ketika diminum, pada saat diminum itu kan khasiatnya kan di badan rasa hangat. Rasa hangat, terus mulai perlahan-lahan turun keringat, keluar keringat gitu. Jadi itu ketika disajikan untuk orang yang berpuasa jadi ya semangat. Wajahnya lebih. Ya lebih lagi, bugar kembali lah istilahnya. Jadi lebih stamina lagi. Jadi setelah itu nanti ibadahnya bisa ya semangat gitu. Semangat lagi ya. Kalau selain penyajiannya, untuk selain kopinya itu sendiri, apa Pak yang lain yang mendampingi kopinya? Kurma. Jadi kurma 3, kopinya 1 cangkir, 1 gelas itu.
Ya itu dampingi. Kemudian setelah sholat masih ada hidangan lagi? Ya, setelah sholat masih ada hidangan lagi untuk makan buka puasanya. Kalau biasanya menunya apa aja Pak? Menunya di sini ganti-ganti. Jadi ada ayam, ada telur, ganti semua. Biasanya melayani berapa jamaah Pak? Kadang tergantung sih. Kalau udah hujan 750, kadang 800 orang. Kalau nggak hujan, tapi kalau hujan ya sedikit. Selain apa ada buka puasa di sini ada kegiatan-kegiatan apa Pak? Selain buka puasa, kalau malam ada kegiatan. Selesaian malam itu pengajian. Kajian malam. Jadi sore sebelum buka puasa juga ada? Ada juga sore sebelum buka puasa. Ya, demikian tadi ngabuburit asyik di Masjid Jami Assegaf dengan menikmati kopi rempah, dan saksikan video-video yang lain yang tentunya dengan konten-konten yang lebih menarik, dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.